Baik, perkenalkan nama saya Loni Wadu, NIM 1803030181. Ini adalah tugas mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif ujian tengah semester. Oke, kali ini saya akan membahas tentang latar belakang, tinjauan pustaka, dan perbedaan persamaan dari judul penelitian. Latar belakang, pembangunan dalam bidang apapun pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan pembangunan serta pelaksanaan pembangunan yang berimbang di daerah. Daerah atau kawasan tertinggal ini merupakan bagian terpenting dari pembangunan Indonesia karena dampaknya juga akan mencakup aspek ekonomi. Artinya, ketika kawasan ini diperhatikan dan dibangun, tentunya akan memberikan kontribusi untuk daerah atau kawasan tersebut. Kawasan tertinggal adalah kondisi suatu wilayah yang potensi desa. Keadaan penduduk, keadaan perumahannya, dan lingkungan pada umumnya masih perlu mendapat bantuan. Ada beberapa indikator kawasan tertinggal atau desa tertinggal menurut Kontrajaningrat, yaitu sumber kehidupannya tergantung pada alam, perilaku hidup sehat masih sangat rendah, tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki masyarakat masih sangat terbatas, keterkaitan pada sistem nilai dan adat istiadat masih sangat tinggi sehingga cenderung bersikap tertutup. Wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya yang relatif terpencil. Meskipun sumber daya alam atau rawan bencana alam, wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu wilayah lain di wilayah negara. Kawasan tertinggal berada di wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu seperti keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya alam, keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Dari perspektif wilayah, kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan dalam dua golongan, yaitu kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang. Selanjutnya, Suetomo menjelaskan, kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain, tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat dikembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah, selain satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki. Persoalan penduduk di daerah tertinggal bukan hanya lokal, akan tetapi merupakan persoalan lokal. Akan bersama, oleh karenanya, perlu perhatian berbagai pihak terkait pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, provinsi, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperdayakan dan mengembangkannya. Melalui upaya tersebut, diharapkan secara bertahap masyarakat daerah tertinggal terentas dari ketertinggalannya. Dalam kerangka itu, identifikasi kebutuhan, sumber daya, dan permasalahan masyarakat daerah tertinggal perlu dilakukan. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Satu, pengertian implementasi. Implementasi dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan agar mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana. Birokrasi yang efektif. Menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik menjadi kebijakan administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Menurut Van Meter dan Hort dalam bab, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh keputusan kebijakan, dan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu yang pertama, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Yang kedua, sumber daya. Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Yang ketiga, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Dalam berbagai kasus implementasi, sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Yang keempat, karakteristik agen pelaksana. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan bagi implementasi kebijakan, termasuk di dalamnya karakteristik para partisipasi, yakni mendukung atau menolak. Kemudian juga bagaimana sikap opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Yang kelima, kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Yang keenam, disposisi implementer mencakup 3 hal penting, yaitu yang pertama, respon implementer terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Yang kedua, kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan. Yang ketiga, intensitas di posisi implementer yang preferensi nilai yang dimiliki oleh implementer. Yang kedua, pembangunan daerah tertinggal. Pengertian daerah tertinggal. Berdasarkan RPJM, ditetapkan dengan Perpres nomor 5 tahun 2010, pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan 6 kriteria utama, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, wilayah tertinggal juga pada umumnya dicirikan dengan letak geografis relatif terpencil atau wilayah-wilayah yang miskin sumber daya alam. Tiga, kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal. Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program, penyelesaian wilayah tertinggal perlu menggunakan prinsip-prinsip pembangunan, yaitu sebagai berikut. A. Berorientasi pada masyarakat. Masyarakat wilayah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat kegiatan yang dilaksanakan. B. Berwawasan lingkungan. Berkembangnya
kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi dan modernisasi dapat mendorong terciptanya kegiatan merusak lingkungan seperti pengerusakan hutan lindung dan terumbu karang. C. Sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan tradisional dalam kehidupan masyarakat setempat dan memperkaya kesana budaya bangsa. D. Sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengembangan wilayah tertinggal harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat penerima manfaat dan bukan berdasarkan atas pemerataan di mana setiap daerah berhak atas bantuan pendanaan dari pemerintah. Dan E. Tidak diskriminatif. Prinsip ini digunakan agar kegiatan penanganan wilayah tertinggal tidak dibedakan pada kepentingan pihak tertentu yang pada akhirnya dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran program. 4. Program atau kebijakan. Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan. Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat Wijojo, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi. Upaya kebijakan untuk membangun desa antara lain dengan menerbitkan undang-undang desa untuk memajukan kesejahteraan desa dan memprioritaskan percepatan pembangunan daerah atau pedesaan. Konsep pembangunan. Pembangunan dalam semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana dan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Kesejahteraan masyarakat. Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut WJS Poerwadar Minta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain, jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan, dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, atau kondisi di mana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu, dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga
konsepsi, yaitu yang pertama, kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohania, dan sosial. Yang ketiga, institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, pelayanan sosial. Yang ketiga, aktivitas, yakni suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Oke, kita masuk dalam tabel perbandingan perbedaan persamaan, kekuatan, dan kelemahan. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh Al-Msyadi dan Sherman dengan judul Strategi Pembangunan Tertinggal dalam Upaya Pencapaian Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Kayak ini dapat dilihat nantinya ketika dinonton. Terlewat. Kita masuk dalam review terkaitnya judul penelitian. Banyak yang kita ketahui bahwa Indonesia masih banyak daerah atau kawasan tertinggal. Informasi tersebar di mana-mana, baik melalui televisi, radio, koran, internet, dan media lainnya. Dan mungkin ada juga yang dapat kita jumpai secara langsung, yang termasuk daerah yang kita tempati saat ini. Dalam beberapa jurnal yang saya ambil untuk jadi bahan review, banyak membahas mengenai keterbelakangan kawasan tertinggal diakibatkan karena ekonomi yang tidak membaik atau stabil. Di sini akan dijelaskan lagi, pembangunan daerah tertinggal merupakan suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai bentuk afirmasi kebijakan pembangunan di daerah pinggiran, termasuk di dalamnya daerah tertinggal, dan dilakukan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal mengandung arti keberpihakan dan penajaman terhadap pembangunan daerah tertinggal di bidang perencanaan, pendanaan, dan pembiayaan serta penyelenggaraan pembangunan tertinggal. Strategi dapat berhasil apabila memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya internal yang dimiliki. Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antar wilayah, mendukung fakta kesenjangan antar wilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal yang merupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan penurunan angka kemiskinan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa nonton, like, subscribe, dan komen. Terima kasih.